Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Absen sentral silakan diisi ya. Baik, Bu. Saya cek dulu, disiakat udah masuk atau belum? Oh, belum ada. Ya, karena ini pertemuan pertama, jadi sebelum saya mulai materi, jadi saya ingin share dulu kontrak kuliah yang kemarin itu juga sebenarnya sudah disepakati oleh kelas RA. Ini kelas RC kan ya? Ya, sudah bisa kelihatan ya kontrak kuliahnya. Ya, jadi ini kontrak kuliah untuk kelas A dan C saya rasa hampir sama juga karena formatnya sama, satu ITERA. Oke, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah probabilitas dan statistik, kemudian kode mata kuliahnya EL2208, sama ya dengan 2 semester atau 3 semester atau 4 semester yang lalu, kemudian jumlah SKS-nya 3. Nah, untuk kelas RA dan RC, dosen pengampunya saya, kemudian nanti setelah UTS akan bersama Pak Purwono. Sementara untuk kelas RB dan RD, dosen pengampunya yang pertama ada Pak Stevi untuk pertemuan 1-7 dari teknik perminyakan kalau tidak salah. Kemudian untuk pengampu yang kedua setelah UTS itu Pak Purwono. Oke ya. Jadi kalau rasa-rasanya tidak cocok dengan saya, mungkin nanti waktu PRS boleh pindah ke kelas ke kelas RD atau RB, atau kalau memang jadwalnya ada ada bentrok dan segala macamnya, nggak masalah ya kalau mau pindah. Oke, kemudian untuk deskripsi singkat, capaian pembelajaran, indikator, strategi, itu nanti kalian cek sendiri ya di Google Classroom, saya sudah upload file ini. Nah, kemudian tugas itu kemungkinan besar kalau dengan saya tugasnya hanya tugas individu ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tugas kelompok. Tugas besar kemungkinan besar tidak ada. Kemudian ini yang penting, penilaian ya, kriteria penilaian hampir sama kayak kuliah-kuliah yang lainnya, tugas 20, kuis 20, kemudian UTS 30 dan UAS 30. Nah, untuk dengan saya akan perhatikan juga keaktifan kelas. Jadi dan ini kondisional ya, dan kemungkinan besar saya akan jadikan sebagai nilai bonus. Jadi nilai tambahan di nilai akhir kalian. Jadi misalnya kayak di satu pertemuan kalian aktif berpartisipasi menjawab tugas dan latihan. Nah, itu saya catat sebagai satu nilai bonus. Jadi kalau setiap pertemuan kalian aktif, dengan saya ada 7 pertemuan, jadi kalian boleh dapatkan 7 nilai bonus untuk tambahan nilai akhir. Nah, kemudian ini juga bagian yang penting, rank penilaian untuk kategori penilaian. Jadi di atas 75 ini A, kemudian 70-75 dan seterusnya mengikuti. Jadi kalian boleh ambil ancang-ancang, kalau mau dapat A, ya silakan kumpulkan poin sampai di atas 75. Kemudian untuk ini jadwal pertemuan dari
minggu pertama sampai minggu ke-16. Jadi silakan persiapkan sebaik mungkin sebelum pertemuan. Jadi buku untuk materi biasanya saya juga sudah upload karena kelas kalian lebih duluan kelas kalian lebih kelas RA itu lebih duluan. Jadi materinya sama aja dengan kelas RA dan biasanya saya juga sudah upload materi dalam bentuk PowerPoint-nya. Kemudian kalau kalian mau memperdalam lagi pokok bahasannya atau mengerjakan latihan tugasnya, kalian bisa kerjakan di buku Walpole, buku Profstad yang penulisnya Walpole itu juga sudah saya upload di Google Classroom. Jadi silakan pelajari di sana, atau kalau misalnya untuk persiapan pertemuan-pertemuan berikutnya sudah boleh dicicil dari sekarang ya. Oke, kemudian untuk tata tertib, nah ini perlu diperhatikan, kehadiran dosen 100% ya. Jadi kalau misalnya saya berhalangan, kemungkinan besarnya saya akan ganti di malam hari. Atau kalau nggak pun di weekend. Kalau malam hari mungkin sekitar habis maghrib ya, jam 7.30 sampai jam 10. Kalau misalnya kelas ini, kelas harinya hari Selasa, kemungkinan besar saya akan ganti di Selasa malam. Kalau hari libur, saya tidak akan ganti di malamnya yang libur gitu, misalnya libur Lebaran atau mungkin libur Natal misalnya atau Tahun Baru, saya nggak ganti di malamnya waktu libur, tapi kemungkinan besar di seminggu setelah itu. Jadi mungkin di minggu depannya saya akan masuk 2 kali dalam seminggu. Yang pertama sesuai dengan jadwal biasa, yaitu pagi. Kemudian untuk pengganti yang hari liburnya, malamnya jam 7.30. Itu kemungkinan besarnya. Kemudian kalau misalnya bukan hari libur, kayak misalnya tiba-tiba saya ada rapat yang tidak bisa ditinggal dan sebagainya, saya berhalangan pada jam 7.30 pagi, saya akan ganti dengan 7.30 malam pada minggu yang sama. Jadi kayak misalnya contoh pagi ini saya tidak bisa mengisi kelas, jadi saya ganti nanti malam. Itu kalau untuk kondisi bukan hari libur nasional ya. Kemungkinan besarnya seperti itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan seperti itu, ya berarti mungkin nanti weekend. Oke, mahasiswa boleh terlambat hadir di kelas. Mahasiswa tidak boleh terlambat hadir di kelas lebih dari 15 menit. Nah, ini selain absen sentral, biasanya saya akan absen di siakat, dan absen di siakat itu random. Jadi mungkin di awal, atau di tengah-tengah, atau mungkin di akhir, menjelang kelas habis gitu ya. Jadi untuk absen, saya patokan absen saya gunakan di absen siakat. Jadi kalau misalnya kalian dipanggil tidak ada, ya berarti tidak hadir. Nah, untuk yang 15 menit itu pada kalianlah mengaturnya. Mau kalian cheating setelah di absen lari dan segala macamnya nggak nyimak, nah itu atas tanggung jawab kalian sendiri. Saya tidak akan mengontrol sampai sampai dicek riwayat join Zoom-nya dan segala macamnya. Even saya bisa melakukan itu, tapi saya tidak mau serumit itu. Kalian sudah besar, kalian tahu tanggung jawab. Kalau misalnya nggak ngerti, itu kalau nggak ngerti dengan materi karena kalian cheating kehadiran misalnya, itu atas tanggung jawab kalian. Nah, selama kelas diharapkan kalian untuk mengaktifkan kamera ya. Dan itu tidak perlu diingatkan secara berulang. Kemudian dosen berhak mengadakan perkuliahan ini yang tadi ya, di tambahan di luar ya, ketika materinya yang diajarkan belum sesuai seperti pada RPS. Nah, kemudian mahasiswa, nah ini kaitannya dengan kehadiran ya, mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS jika kehadirannya minimum 80. Artinya kalau lebih dari kalau kehadiran kurang dari 80%, otomatis sebenarnya kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Nah, 80%-nya itu sekitar kalian boleh nggak datang 4 kali. Jadi kalau kita ada 16, termasuk UTS dan UAS, kalian boleh nggak datang 4 kali. Kalau ini di luar sakit misalnya ya, kalau sakit boleh menyampaikan ke saya, tapi dengan menunjukkan surat sakit. Oke, kemudian dosen akan memberikan contoh dengan berpakaian rapi dan sopan. Nah, itu standar lah ya. Meskipun standar kerapian orang itu berbeda. Dan mahasiswa juga
sama ya, event kuliahnya online, jangan sampai eventnya nanti pakai celana pendek dan ketika mau ke toilet misalnya kamera nggak dimatikan, jadi kelihatan ya tidak apa ya, tidak kayaknya tidak proper gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi event kuliahnya online, ya paling tidak berpakaian sopan, pakai baju berkerah, pakai celana panjang untuk bagi yang laki-laki, kemudian untuk yang perempuan, kalau yang muslim dan pakai jilbab, ya silakan pakai jilbab. Jangan hanya pakai mukena gitu. Atau kalau yang free hair ya tidak apa-apa. Oke, kemudian dosen memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot penilaian. Nanti bobot penilaian berapa? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, presentasinya sudah saya sampaikan, dan nanti saya bisa juga menyampaikan transparansi nilainya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti UTS, tugas besar dan UAS. Nah, ini kalau memenuhi syarat ya, dengan catatan kalau memenuhi syarat kehadiran terutamanya untuk UAS. Kemudian, nah ini kalau cheating, mencontek, memberikan contekan, otomatis ya dapat 0. Ini saya strict untuk hal ini. Kemudian kemungkinan besar sifat ujian tutup buku, kecuali kalau nanti ujiannya online itu saya nggak bisa kontrol ya. Mau tutup buku pun kalian kan masing-masing di rumah ya, jadi nggak ini. Tapi kalau offline saya bisa pastikan ujiannya tutup buku. Kemudian, nah ini protes nilai ini paling lama dalam waktu 1 kali 24 jam setelah transparansi nilai dikeluarkan. Jadi nanti setelah kalian selesai UTS, setelah saya selesai mengoreksi hasil UTS, tugas kuis, saya akan berikan transparansi nilai. Nah, kalian boleh komplain kalau misalnya ada yang kurang sesuai dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang sering terjadi di mahasiswa adalah komplainnya itu nanti di akhir, waktu nilai akhir sudah keluar, udah dikeluarkan oleh Pak Purwono, udah selesai UAS, nilai akhirnya ternyata dapat D atau E, baru sibuk komplain. Bu, tugas saya kemarin saya lihat hampir sama dengan kunci jawaban, tapi kok nilainya rendah. Nah, itu sudah nggak dilayani lagi ya, komplain nilai 1 hari setelah daftar nilai sementara saya keluarkan. Ini harap diingat betul-betul. Oke, kemudian mahasiswa dapat meminta bukti hasil penilaian ya, transparansinya. Kalau misalnya nanti ujiannya offline, ya kalau mau kertasnya dikembalikan atau mau lihat kertas jawabannya boleh, tapi sebaiknya kalian ingat aja jawaban kalian, karena kadang ketika saya tidak di tempat, nggak mungkin kan saya scan satu-satu. Kalau misalnya kalian ada 150-an orang, itu sangat tidak efektif dan menambah kerjaan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya di sekitar ITERA, kalau mau ambil kertasnya juga saya sebenarnya lebih prefer diambil aja kertasnya daripada memenuhi meja saya. Oke, ini referensi yang digunakan. Ini yang referensi pertama, yang utama ini saya sudah upload ya di Google Classroom. Kemudian kalian boleh baca lagi juga yang ini. Oke, ada yang mau disampaikan tentang kontrak kuliah? Ini udah ditandatangani ya, udah diwakili oleh kelas RA, oleh Rahman. Jadi saya tidak meminta tanda tangan dari perwakilan kelas kalian untuk kontrak kuliah ini. Sepakat ya dengan kontrak kuliahnya? Ada yang mau disampaikan? Oke, silakan. Tadi siapa yang resen? Ini Bu. Oh ya, perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Reza Bu. Ya. Saya ada 2 pertanyaan Bu. Untuk yang pertama, itu presentasi nilainya sudah tidak bisa diubah ya, atau diganggu-gugat ya? Saya tidak terlalu menyarankan untuk diganggu-gugat dan diubah. Ada alasan kenapa mau minta diubah? Mau minta tugasnya dengan kuis lebih tinggi daripada UTS atau gimana? Iya Bu. UTS lebih tinggi? Oh, nggak bisa lah. UTS itu kan, oke, gimana? Kalau saya ininya Bu, mengusulkan Bu, itu UTS dan UAS-nya 25% Bu. Tugas dan kuisnya 25 Bu. Jadi 25. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas sarannya, tapi saya tidak terlalu setuju ya. Karena sebenarnya evaluasi yang paling besar itu kan di UTS dan UAS ya. Jadi bukan di tugas dan kuis. Tugas itu mungkin kemungkinan besar tugas atau kuis itu di pertemuan 3 dan 5. Jadi kenapa tugas itu tidak sama bobotnya atau bahkan lebih tinggi? Karena tugas dan kuis itu cenderung lebih ringan. Jadi kuis itu mungkin
tugas dan kuis itu mungkin hanya satu pertemuan, kemudian dari segi fleksibilitas waktu, kemudian dari dari jumlah soal-soalnya itu cenderung tidak seberat UTS dan UAS. Makanya itu rasionalisasi kenapa tugas dan kuis itu tidak setinggi UTS dan UAS. Saya paham kenapa kalian minta tugas dan kuis bobotnya sama, karena biasanya agak lebih susah UTS dan UAS. Jadi salah satu cara untuk mempertinggi nilai, tugas dengan kuis dibesarkan. Oke ya, Reza? Terima kasih sudah menyampaikan, tapi usulannya kayaknya saya berat untuk menerima. Atau dengan arti kata lain, saya belum terima untuk saat ini. Baik, Bu. Pertanyaan kedua, Bu. Oke. Itu untuk kategori penilaian A sampai E-nya itu di semua mata kuliah sama apa bagaimana ya? Iya, ini saya pakai standar yang ditetapkan Elektro oleh Gugus Kendali Mutu Pendidikan GKMP. Seperti ini standarnya. Tapi mungkin ada mata kuliah lain yang standarnya berbeda. Saya juga kurang tahu, tapi standar dari Elektro seperti ini rentang nilainya. Atau ada mau saran diturunkan misalnya 86 sampai 75 AB. Tapi untuk sementara saya pakai standar Elektro. Ya. Bisa. Next. Ada yang lain? Terima kasih, Bu. Oke. Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Kita ini namanya agak kurang demokratis juga ya, karena kontrak kuliah biasanya kan disepakati bersama, tapi ketika ada masukan dua-duanya saya tolak gitu. Tapi at least saya berikan penjelasan kenapa saya kurang setuju dengan usulan yang disampaikan. Saya harap kalian juga paham akan hal itu gitu. Oke, ada yang sudah cek materinya untuk hari ini? Atau udah ada yang baca-baca? Ada? Belum ada? Atau ada tapi nggak mau ngomong? Nggak mau sok-sokan rajin gitu loh. Ada yang sudah cek materi? Lihat sekilas atau sebenarnya udah hatam Bu saya materinya.
Ya, kita masuk materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini materi pertama sesuai dengan kontrak dan RPS, rencana pembelajaran semester. Sebentar ya, saya harus ambil screenshot dulu sebelum lupa. Oke, slide sudah terlihat ya. Oke, jadi hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar tentang peluang atau probabilitas. Ya, jadi tujuan kuliah kompetisi dasarnya adalah setelah mengikuti kuliah ini peserta diharapkan dapat mengidentifikasi ruang sampel kejadian, kemudian selain itu juga dapat menghitung kombinasi beberapa peluang dari sebuah kejadian. Nah, ini buku referensi seperti tadi yang sampaikan di kontrak kuliah ya. Kemudian ini overview materi peluang. Jadi nanti kita akan lihat apa itu eksperimen, kemudian apa itu ruang sampel, apa itu kejadian, bagaimana menghitung titik sampel dan segala macamnya. Nah, ini ringkasan dari materi kita hari ini tentang permutasi dan kombinasi gitu ya. Jadi mungkin sekadar merefresh kembali bahwa permutasi itu adalah banyaknya cara atau banyaknya susunan ketika kita ingin melakukan sesuatu dengan memperhatikan urutan atau tanpa memperhatikan urutan kalau permutasi. Apa beda permutasi dengan kombinasi? Saya yakin kalian sudah belajar ini berkali-kali ya. Ada yang masih ingat? Mana satu yang memperhatikan urutan, mana satu yang tidak memperhatikan urutan? Ada yang ingat? Oke, barangkali ada yang sudah pegang catatan, itu ada di note. Artian permutasi dan kombinasi. Di bawah slide-nya tuh ada. Ada yang ingat? Izin jawab, Bu. Aha. Permutasi itu yang berurut, yang kombinasi itu tidak berurut, Bu. Oke, jadi yang permutasi itu yang memperhatikan urutan, yang kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Jadi kira-kira biasanya banyak mana permutasi atau kombinasi? Yang memperhatikan atau yang tidak memperhatikan? Yang memperhatikan. Memperhatikan urutan ya. Oke, jadi ada permutasi dari n object yang diambil sebanyak n object, rumusnya seperti ini. Kemudian ada jumlah permutasi yang disusun melingkar, rumusnya n kurang 1. Ini dibaca apa nih? Udah seru? Ada yang ingat? Faktorial, n kurang 1 faktorial. Kemudian jumlah permutasi partisi n objek, nah ini rumusnya, nanti kita akan lihat satu-satu, kemudian kombinasi n objek yang berbeda diambil R, rumusnya. Oke, kemudian ini juga bagian dari ringkasan materi gitu ya, jadi aturan penjumlahan 2 kejadian dan 3 kejadian. Untuk kejadian yang saling lepas, rumusnya seperti ini, kemudian untuk yang saling lepas, rumusnya seperti ini. Nah, nanti kita lihat apa itu A. Ini ya, ada tandanya A komplemen dan segala macamnya. Di minggu depan kalian akan belajar apa itu kejadian yang saling lepas, apa itu kejadian yang tidak saling lepas. Oke, kemudian kita lihat yang pertama eksperimen statistik. Jadi eksperimen statistik itu adalah suatu proses yang membangkitkan set data. Jadi ketika kita belajar peluang dan statistik atau probabilitas dan statistik, jadi kenapa kita belajar itu? Karena kita memiliki set data. Set data itu diperoleh dari mana? Dari sebuah eksperimen. Nah, ketika kita memiliki set data, dan set itu kumpulan data, dan jumlahnya banyak, maka bagaimana cara kita mengolahnya? Nah, itulah perlunya ilmu statistik. Bagaimana kita menghitung kemungkinannya? Nah, itu perlunya ilmu probabilitas. Jadi set data itu didapatkan dari sejumlah eksperimen. Nah,
terdapat beberapa macam jenis eksperimen. Ada yang namanya desain eksperimen. Desain eksperimen ini adalah eksperimen yang parameternya itu dapat ditentukan atau dapat dikontrol. Contohnya nih eksperimen melempar koin. Nah, parameternya kan hanya ada dua kemungkinan. Dan kemungkinan itu pasti. Sama ada yang muncul itu muka depan atau yang muncul itu belakang. Itu kita sudah tahu pasti parameternya. Kemudian ada jenis eksperimen yang disebut sebagai observational studies ya. Jadi untuk eksperimen jenis ini parameternya itu tidak dapat dikontrol. Contohnya kalau kita melakukan eksperimen biologi misalnya. Jadi contoh simpelnya ketika kita menumbuhkan kecambah ada banyak faktor yang menentukan. Misalnya kelembaban tanah, kemudian suhu, kemudian pencahayaan, intensitas cahayanya, kemudian mungkin humidity ruangan, kemudian tingkat kesuburan media, konsentrasi zat hara dan segala macamnya. Akan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Meskipun kadang ketika kita melakukan eksperimen kita hanya fokus misalnya di parameter yang kita pilih saja, misalnya temperatur dengan suhu saja. Yang lainnya kita abaikan atau yang lainnya dianggap tidak berpengaruh atau yang lainnya dianggap konstan. Tapi secara realnya hal itu sebenarnya tidak begitu ya. Ada banyak parameter yang mempengaruhi. Kemudian jenis eksperimen yang ketiga ada retrospective studies. Nah, ini kumpulan datanya itu merupakan kumpulan data dari periode waktu tertentu. Contohnya misalnya ketika kalian mengumpulkan periode curah hujan untuk tahun 2022, nah itu kan ada banyak set data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan, hasil observasi, hasil eksperimen dari periode waktu tertentu. Misalnya setahun, 5 tahun, 10 tahun, dan segala macamnya. Oke, kemudian kita lihat ruang sampel. Jadi ruang sampel dinotasikan sebagai S. Nah, itu merupakan kumpulan dari semua kejadian ya. Jadi ruang sampel itu sampling ya, sampel. Jadi bukan hanya kita ambil sampel gitu, hanya diambil contoh. Tapi kalau di ruang sampel itu kemungkinan seluruh kejadian atau kumpulan dari semua kejadian dari eksperimen statistik. Nah, kemudian sampel itu menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Jadi beda antara sampel dan ruang sampel. Kalau ruang sampel keseluruhan, kalau sampel berarti hanya yang kita ambil sebagian saja yang menggambarkan karakteristik dari satu populasi atau kumpulan data. Kemudian ruang sampel dapat dienumerasi atau dijabarkan atau dibuat diagram pohonnya jika jumlahnya terbatas. Tapi kalau jumlahnya sangat besar sekali, biasanya kita gunakan notasi. Oke, ini contoh identifikasi suatu eksperimen melempar koin. Jadi ada dua eksperimen. Yang pertama itu melempar koin. Kemudian eksperimen yang kedua adalah kalau misalnya dari hasil pelemparan koin yang pertama muncul head atau muka, maka yang kedua dilanjutkan dengan melempar koin sekali lagi. Tapi kalau pada eksperimen pertama yang muncul adalah tail atau bagian belakang, maka kejadian kedua diikuti dengan melempar dadu. Maka ruang sampelnya itu ada sebanyak 8 buah ruang sampel. Ada 8 buah kemungkinan yang muncul. Apa saja? Ini sekalian lihat. Nah, dari mana datangnya ini? Bisa kita buat secara enumerasi atau menggunakan diagram pohon. Ini kejadian pertama di daerah ini. Jadi kita melempar koin. Kemungkinan yang muncul ada dua. Yang pertama adalah yang muncul muka depan, kemudian yang muncul muka belakang. Kalau misalnya pada kejadian pertama yang muncul muka depan, maka untuk kejadian atau event berikutnya dilanjutkan dengan melempar koin lagi. Sehingga kemungkinannya juga ada dua. Sama ada muka depan atau muka belakang yang muncul. Sehingga ruang sampelnya ada HH dan HT. HH itu maksudnya kedua dari event pelemparan koin itu muncul muka depan. Kalau HT untuk pelemparan koin pertama muka depan, untuk pelemparan koin kedua muka belakang. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemudian dari kejadian pertama, kalau yang ketika koin dilempar yang muncul muka belakang, maka diikuti dengan kejadian kedua yaitu melempar dadu. Sehingga ruang sampelnya ada 6. Jadi ada
kemungkinannya adalah poinnya muncul tail, kemudian dadunya muncul angka 1, dan seterusnya. Sehingga ruang sampel total dari kejadian ini ada sebanyak 8 buah. Oke, kemudian ini kalau untuk ruang sampel yang kecil kita bisa enumerasi, tapi untuk ruang sampel yang besar kita sulit untuk membuat enumerasi atau kita jabarkan satu-satu. Makanya kita buat dengan menuliskan dalam bentuk notasi himpunan ya. Jadi contohnya ini ruang sampel dari X, di mana X itu adalah kota di Indonesia, jadi penulisannya adalah seperti ini. Karena ada banyak sekali kota di Indonesia. Oke, kemudian kita juga mengenal ada istilah null set, disimbolkan sebagai ini ya, C. Nah, simbol C atau P ya, C kalau nggak salah. Jadi null set itu adalah ketika, atau null set itu kata lainnya adalah himpunan kosong. Jadi ketika suatu himpunan tidak memiliki anggota himpunan. Contoh simpelnya adalah ruang sampelnya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Prostat di semester genap 2022-2023. Kemudian kejadiannya yang ngambil kelas RE. Nah, karena kelas RE tidak ada, maka himpunannya akan kosong kan? Maka itu disebut sebagai null set atau anggota himpunannya kosong. Atau contoh lainnya, A adalah event di mana manusia dapat melihat virus tanpa bantuan alat. Nah, itu kan tidak mungkin ya, manusia dapat melihat virus tanpa bantuan alat. Maka kita katakan bahwa himpunan A itu sama dengan null set atau tidak memiliki anggota. Oke, kemudian kita lihat lagi istilah yang disebut sebagai kejadian atau event. Jadi, ini salah ya. Oke, jadi kejadian atau event itu adalah himpunan bagian atau subset dari ruang sampel. Jadi suatu kejadian, yaitu suatu kejadian dengan kondisi tertentu gitu ya. Kalau tadi ruang sampel adalah keseluruhan, nah kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel yang bukan kesemuanya. Jadi yang mewakili suatu kejadian dengan kondisi tertentu. Perlu di-take note ya, kondisi tertentu gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan tidak semua ruang sampel itu masuk dalam kejadian. Kejadian itu hanya sebagian saja. Nah, contoh identifikasi kejadian adalah, misalnya ini, diberikan suatu ruang sampel S, di mana S itu merupakan umur dalam satuan tahun suatu komponen elektronik yang lebih besar daripada 0. Kalau 0 itu sama dengan berarti umur komponen elektroniknya itu 0. Artinya komponen elektroniknya itu nggak bisa digunakan. Nah, kejadian A atau bagian dari ruang sampel ini contohnya adalah umur komponen yang kurang dari 5 tahun. Kan ada yang mungkin 1 tahun, ada yang hanya 2 tahun, atau ada yang 3 tahun. Nah, itu merupakan suatu kejadian A. Oke, kira-kira bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Bisa diikuti ya, saya rasa masih sangat mudah. Kemudian kita lihat komplement. Nah, ini ya. Jadi komplement dari suatu kejadian A terhadap ruang sampel S itu adalah subset dari semua elemen. Ingat ya, bagian dari semua elemen S yang bukan merupakan elemen A. Jadi komplement ini dituliskan sebagai ini ya, A komplement. Ada tanda petik di atasnya atau tanda apostrofi ya di atasnya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi kalau S itu keseluruhan, A itu hanya sebagian. Jadi komplement dari A itu adalah anggota dari S yang bukan merupakan anggota dari A. Anggota ruang sampel yang bukan merupakan anggota himpunan A. Itu disebut sebagai A komplement. Kemudian yang selanjutnya ada irisan atau interseks dari dua kejadian. Jadi irisan dari dua kejadian A dan B itu disimbolkan sebagai ini ya. Ini dibaca A irisan B. Dia kayak huruf U tapi terbalik. Jadi irisan dua kejadian A dan B itu adalah suatu kejadian yang memuat elemen yang ada di A dan di B.
dan dinotasikan sebagai ini, A irisan B. Jadi elemennya sama. Anggota himpunan A misalnya memiliki elemen C, anggota himpunan B juga memiliki elemen C. Jadi C itu elemennya sama antara A dan B. Ini disebut sebagai irisan. Nah, dua kejadian saling lepas atau disjoint ini jika anggota himpunan A, irisan anggota himpunan A dan himpunan B itu tidak ada atau nol. Ya, jadi kalau anggota himpunan A itu berbeda dengan anggota himpunan B, nah itu dinamakan sebagai kejadian yang saling lepas atau kejadian saling bebas atau disebut juga sebagai disjoint. Yang berarti A dan B tidak memiliki anggota yang sama. Oke, kemudian gabungan atau union dari kejadian, dari dua kejadian. Jadi gabungan itu disimbolkan seperti ini ya, seperti U. Nah, ini dibaca A gabungan B. Nah, gabungan dari kejadian A dan B ini adalah suatu kejadian dengan elemen A atau B atau keduanya. Jadi anggota yang sama itu termasuk, anggota yang A saja itu termasuk, yang B saja juga termasuk. Jadi semuanya. Nah, ini contoh irisan, gabungan, dan komplemen ya. Nah, dari diagram Venn ini kita lihat satu-satu. Misalnya ini kalian perhatikan bahwa irisan dari A dan B, jadi irisan itu anggota yang sama ya, antara A dan B itu adalah daerah 1 dan 2 di daerah ini. Oke, kemudian ini masih sama juga, contohnya irisan. Nah, ini gabungan. Gabungan itu adalah semua anggota A, semua anggota C, kemudian semua anggota A yang sama dengan anggota C juga. Jadi ada daerah 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 7. Nah, kemudian kalau misalnya kalian perhatikan komplemen B, irisan dari komplemen B dan A. Jadi irisan dari komplemen B adalah semua dalam ruang sampel ini yang bukan merupakan anggota B. Jadi yang anggota B itu 1, 2, 3, dan 6. Jadi selain itu berarti B komplemen atau komplemen dari B. Kemudian irisannya dengan A. Kita tahu bahwa A itu adalah ini 1, 4, 2, 7. Jadi irisan dari komplemen B dan A berarti daerah 4 dan 7. Sampai sini kira-kira paham atau ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti? Bisa didengar dengan baik suara saya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, begitu seterusnya juga kalian cek satu-satu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan menghitung titik sampel. Jadi dalam suatu eksperimen statistik, semua kejadian yang semua kejadian yang mungkin dapat ditentukan tanpa harus mendaftarkan satu per satu. Nah, ini adalah pentingnya kenapa kita belajar statistik dan probability. Jadi untuk ruang sampel yang sangat besar, maka kita tidak cek satu-satu seperti yang pada ini. Ini kan sangat simpel sekali ya. Bahkan anak SD juga ngerti ini. Nah, tapi untuk skala yang besar kita tidak cek satu-satu atau tidak hitung satu secara satu persatu. Nah, jika operasi pertama ini untuk ruang sampel yang besar gitu ya, cara menghitung titik sampelnya, jika operasi pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, kemudian operasi kedua dengan N2 cara, maka dua operasi dapat dilakukan dengan N1 dikali dengan N2 cara, gitu ya. Misalnya gini, kalian oke lah, misalnya contohnya yang ambil PropStat. Pertama, pemilihan kelas. Kalian untuk memilih kelas, kalian bisa memilih 4, ada 4 pilihan. Itu yang pertama. Kemudian operasi yang kedua misalnya, setiap kelas itu ada 2 pilihannya lagi, yaitu belajar secara offline atau belajar secara online. Nah, maka banyak cara yang bisa kalian pilih dalam mengambil kelas PropStat, itu ada berarti 4 kali 2, ada 8 cara.
Begitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita besarkan lagi, ketika banyak pilihan lagi, misalnya yang offline ada 2 cara lagi, misalnya satu dibuat di gedung C, satu dibuat di gedung D, dan seterusnya, maka banyaknya cara yang kalian pilih itu dapat dituliskan secara general, N1 kali N2, dan seterusnya hingga NK cara. Jadi semakin banyak cara yang bisa digunakan, maka semakin banyak juga pilihannya. Atau semakin banyak operasinya, semakin banyak juga cara yang bisa dipilih. Oke, kemudian ini contoh dari menghitung titik sampel gitu ya. Jadi sebuah perusahaan pengembang menawarkan 4 macam jenis rumah kepada konsumen, yaitu Tudor, rustic, kolonial, dan tradisional. Oke, jadi ini yang pertama ada, pilihan yang pertama ada 4. 4 itu adalah ini ya. Oke. Ini pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, dari setiap jenis rumah ini terdapat 3 gaya lantai. Nah, misalnya ini pilihan keduanya, ada range, ada 2 story, dan ada split level. Jadi ini ada 2 kejadian ya. Yang pertama jenis rumahnya, kemudian yang kedua jenis lantainya. Jadi berapa banyak cara yang bisa dipilih oleh klien atau konsumen. Jadi yang pertama ada 4 pilihan, kemudian yang kedua ada 3 pilihan. Sehingga pilihannya ada sebanyak 12 cara. 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Bisa diikuti ya sampai sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau misalnya ruang sampelnya kecil, maka kita bisa enumerasi. Enumerasi kita buat diagram batang seperti ini ya. Jadi untuk pilihan rumah yang jenis rumah Tudor itu ada pilihan lantainya ada 3, kemudian rustic ada 3, kemudian kolonial ada 3, dan tradisional ada 3. Sehingga total pilihannya ada 12. Misalnya yang pertama pilihannya Tudor dengan range, Tudor dengan 2 story, dan seterusnya. Hingga 12 pilihan. Oke, kemudian kita lihat permutasi ya. Tadi permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian kumpulan objek ya. Nah, bila terdapat n objek yang berbeda, terdapat n faktorial permutasi. Nah, ini tadi yang di slide sekitar slide 2 atau 3 atau 4 gitu ya di ringkasannya. Jadi jumlah permutasi dari n objek yang diambil sebanyak r itu sama dengan permutasi dari permutasi n permutasi r. Jadi itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial. Oke, kemudian contoh permutasi, kalau misalnya kita punya 3 huruf yaitu A, B, C, nah maka jumlah permutasinya ada 6 dan kita mengambil ketiganya, maka atau kita ingin menyusunnya, maka ada 6 pilihan cara penyusunan, yaitu 3 permutasi 3 ya. Jadi 3 faktorial dibagi dengan, tadi kalau permutasi kan NR, itu rumusnya N faktorial dikurang dengan N kurang R faktorial. Jadi 3 faktorial dikurang dengan 3 kurang 3 faktorial. Sama dengan, ini 3 kurang 3 faktorial kan sama dengan 0 faktorial ya. 0 faktorial sama dengan 1. Jadi 3 faktorial itu sama dengan 6, 6 bagi 1 sama dengan 6. Jadi susun 6 itu ada ini, ABC, kemudian ACB, kemudian BAC, BCA, CAB, dan CB. Kemudian teorema permutasi disusun melingkar. Nah ini kalau misalnya, kalau yang untuk ini tidak melingkar atau disusun sejajar gitu ya. Nah kalau untuk disusun melingkar, maka rumusnya n kurang 1 faktorial ya. Kenapa n kurang 1? Jadi kita anggap bahwa satu objek mempunyai posisi tetap ya, sehingga ada n kurang 1 faktorial yang dapat disusun. Nah, bila terdapat objek yang sama, maka akan terdapat susunan yang berulang. Oke, contoh permutasi yang disusun melingkar. Misalkan ada 4 orang bermain kartu dengan posisi melingkar. Berapa cara kemungkinan posisi duduk mereka? Jadi tadi rumusnya n kurang 1, jadi 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial.
Ya, dengan 6 cara. Oke, kemudian teorema permutasi partisi. Jadi permutasi partisi itu kita mau membuat, misalnya ada sekumpulan ruang sampel, ada sebanyak n ruang sampel, kemudian ruang sampel itu kita mau pilih berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita pisah-pisahkan berdasarkan kondisinya, maka rumusnya ini ya, n faktorial dikurang n1 faktorial, di mana n1 faktorial itu adalah pilihan pertama atau partisi pertama, n2 faktorial. N2 itu adalah partisi kedua dan seterusnya hingga nr. Yang n ini adalah keseluruhan dari ruang sampel atau titik sampel. Nah, ini contoh permutasi partisi. Misalnya, kalau ada 7 orang menginap di hotel dengan 3 kamar. Partisi pertama, jadi kita ambil 3 orang yang akan menempati kamar pertama. Kemudian, kamar kedua dan kamar ketiga masing-masing diisi oleh 2 orang. Nah, jadi berapa kemungkinan cara penempatan orang? Jadi ini kita gunakan rumus permutasi partisi tadi. Jadi 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial kali dengan 2 faktorial. Sehingga ada cara penempatan orang itu ada sebanyak 210 orang. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa diikuti. Oke, kemudian kombinasi ya. Jadi kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutannya. Jadi diberikan n objek diambil sebanyak r tanpa memperhatikan urutan. Cara menghitung banyaknya pilihan yang mungkin adalah seperti ini ya rumusnya, n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n kurang r faktorial. Nah, bedanya dengan yang permutasi tadi adalah pada bagian penyebutnya ya. Nah, ini contoh kombinasi dari 4 orang kimia akan diambil 2 orang, kemudian dari 3 orang fisika akan diambil 1 orang. Jadi banyaknya cara untuk memilih 3 orang dari 5 orang ini adalah kita memakai kombinasi ya. Jadi kombinasi dari 42 itu kan 42 itu berarti 4 faktorial dikurang Mas Bu, terkait yang tadi itu kan tadi ada 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial ya Bu ya. Itu kan maksud dari 7 faktorial itu kan 7 dikali 6 dikali 5 dikali sampai 1 kan Bu. Betul. Nah, kalau yang di bawahnya itu Bu gimana Bu? Itu kan ya sama. Jadi 3 dikali 2 kali 1 3 kali 2 kali 1 ya, 1 nggak perlu ditulis, kali 2 kali 1 nggak perlu ditulis, kali 2. Oh gitu. Jadi coba nanti cek apakah 7 faktorial bagi ini dapat hasilnya. Ya, Reza? Beda Bu. Apa saya yang salah ya Bu? Yang lain beda atau sama? Sama Bu. Nah, sama. Sama, Bu. Berarti ada something wrong dengan Reza. Oke, Ya, coba Bu. nanti di apa namanya?
dicek ulang. Baik, Bu. Oke ya, nah ini kombinasi adalah tadi 4 faktorial kali 2 faktor dibagi dengan 2 faktorial bagi 2 faktorial. Ini sama dengan hasilnya berapa nih? 6 kan? Coba dihitung 6 enggak? Kemudian 3 faktorial kali dengan 1 faktorial dikali dengan dikali dengan 2 faktorial. Dapat enggak? Sama dengan ya. Ini yang pertama ini yang pertama memilih 2 orang dari 4 orang, dan kemudian yang kedua ini memilih 1 orang dari 3 orang. Ini hasilnya dikalikan. Sama? Sama, Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal yang berikutnya. Kalau misalnya ada 50 orang dari klub atau himpunan mahasiswa, anggotanya ada 50 orang, kita mau memilih ketua dengan bendahara, ada berapa banyak cara yang mungkin kalau misalnya tidak ada aturan. Semua orang boleh jadi ketua, semua orang boleh jadi bendahara. Kemudian untuk kondisi B, A akan menjabat atau akan terlibat dalam kepengurusan hima, misalnya kalau dia terpilih sebagai presiden, berapa peluangnya. Kemudian kondisi C, B dan C ini akan menjabat bersama atau tidak menjabat sama sekali, berapa peluangnya. Kemudian kondisi D adalah D dengan E itu tidak bisa menjabat bersama. Oke, jadi kita lihat ketika tidak ada batasan, kita dari 50 orang, kita akan memilih 2 orang. Jadi rumusnya adalah dengan permutasi ya. 50 permutasi 2. Jadi 50 faktorial dibagi dengan 48 faktorial. Dapat banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan itu ada 2, 4, 50. Kemudian kondisi B, nah A akan jadi peluang A akan terpilih kalau dia hanya menjabat sebagai presiden. Nah, peluang A akan terpilih kalau dia jadi ketua hima misalnya. Jadi kita lihat kemungkinan peluang A terpilih sebagai presiden tuh ada 49 pilihan. Bagaimana dari 49? Jadi A adalah presiden atau ketua, kemudian 59 orang yang lainnya itu sebagai bendahara. Kan totalnya 50. Kalau A udah terpilih sebagai ketua, maka ada 49 possibility yang akan menjabat sebagai bendahara. Misalnya A dengan orang pertama, A dengan orang kedua, A dengan orang ketiga, A dengan orang keempat, dan seterusnya sampai 49 orang. Sehingga kemungkinan A terpilih sebagai presiden itu ada 49 pilihan. Oke ya, bisa dipahami? Nah, kemungkinan A tidak terpilih sebagai presiden berarti, nah ini dari mana? Karena yang ini muncul adalah, ya kalau dia nggak terpilih sebagai presiden, dia tidak akan menjabat. Dia tidak mau jadi bendahara. Gitu. Jadi pilihannya ada sebanyak 49 permutasi 2. Dari mana 49? Karena dia tidak jadi presiden. Jadi dia tidak menjabat. Jadi pilihannya itu pilihan siapa yang akan jadi presiden dan siapa yang akan jadi bendahara ada 50 kurang A. 50 kurang A berarti 49 orang pilihannya. Jadi 49 permutasi 2. Caranya seperti ini, tapi bedanya adalah kalau ini semua orang boleh terpilih. Kalau ini A, kalau nggak terpilih sebagai presiden, dia akan mengundurkan diri dari pemilihan itu. Jadi hanya ada 49 orang. Dari 49 orang ini kita akan ambil 2, satu sebagai presiden dan satu sebagai bendahara. Maka kemungkinan pilihan ada 2, 3, 5, 2 pilihan. Jadi total peluang A akan menjabat sebagai presiden atau tidak sama sekali
49 tambah 2352 sama dengan 2401. Paham sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, baik, Ya, kita Bu. lanjut. Kemudian untuk yang pertanyaan C itu berapa peluang B dan C terpilih atau keduanya tidak terpilih. Jadi peluang B dan C terpilih itu ada dua. Apa aja dua? Yaitu B sebagai presiden, C sebagai bendahara, atau C sebagai presiden, B sebagai bendahara. Jadi pilihannya ada dua. Pilihan yang lainnya adalah dia tidak terpilih sama sekali. Kalau dia tidak terpilih sama sekali, berarti 48 permutasi 2 ya. Jadi 48 faktorial dibagi dengan 46 faktorial. Sama dengan 2256. Jadi total kemungkinan kondisi C adalah 2 ditambah 2256. Sama dengan 2258. Untuk kondisi kondisi D, jadi D itu kondisinya adalah D dan E itu tidak bisa bersama. Artinya kalau D sudah jadi presiden, E nggak mungkin jadi bendahara. Atau sebaliknya, kalau E sebagai presiden, D nggak mungkin sebagai bendahara. Jadi kemungkinan D dan E terpilih bersama, itu kan ada dua ya. Jadi D presiden, E bendahara, atau E presiden, D bendahara. Tapi hal ini kita tidak mau. Pada kondisi D, kemungkinan ini itu tidak mungkin yang ini. Jadi nanti kita lihat kenapa peluangnya ini dikurang dengan 2. Jadi peluang D dan E tidak terpilih bersama ini adalah peluang secara keseluruhan dikurang 2. 2 ini datang dari mana? Ya dari ini. Sehingga totalnya ada 2448. Oke, gimana? Bisa diikuti? Kita lanjut ya. Kemudian contoh soal yang berikutnya nih, kalau misalnya anak laki-laki mau ngasih, dia punya 10 ya, 10 kartu arcade, kartu atau apa sih, kurang ngerti juga, dengan 5 kartu spot misalnya. Nah, dari 10 ini, kalau misalnya dia mau memberikan 3 arcade-nya ke ibunya dan 2 sport ke ibunya, berapa peluangnya? Oke, jadi caranya adalah yang pertama kita untuk mendapatkan 3 dari 10 pilihan itu ada 120 kemungkinan. Kemudian untuk memilih 2 spot dari 5 spot itu ada 10 kemungkinan. Sehingga tadi seingat kalau misalnya ada dua operasi dan masing-masing kemungkinannya N1, N2, maka kemungkinan dari kedua operasi tersebut berarti N1 dikali dengan N2. Nah, sama dengan ini N1, ini N2. Sehingga total N itu sama dengan N1 kali N2, atau 120 kali 10, sama dengan 1200. Oke, jadi peluang, kita lihat sekarang peluang kejadian. Jadi peluang dari satu kejadian A itu adalah jumlah dari semua titik sampel. Itu peluangnya. Jadi kita bisa tuliskan nih, peluang A itu antara 0 hingga 1. Peluang dari 0 set itu sama dengan 0, dan peluang dari ruang sampel S, peluang dari ruang sampel itu sama dengan 1. Oke, contoh, satu mata uang dilempar 2 kali, tentukan peluang sekurang-kurangnya satu head muncul. Berapa peluangnya? Jadi, ruang sampel ketika sepasang mata uang dilempar bersama, ruang sampelnya nih, ada 4 kemungkinan. Terus tadi pertanyaannya adalah, sekurang-kurangnya satu head muncul. Jadi yang memungkinkan adalah ini ya, 3 ini kan. 2 head muncul atau
head tail atau tail head. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, kalian perhatikan di sini, jika mata uang ini rata atau seimbang, maka peluangnya sama. Jadi masing-masing peluangnya adalah 1/4 karena total peluang itu sama dengan 1. Kalau ada 4 berarti ini masing-masingnya adalah 1/4. Nah, yang memungkinkan itu adalah HH, HT, dan TH. Jadi HH 1/4 tambah HT 1/4 peluangnya dan TH juga 1/4. Sehingga total peluangnya adalah 3/4. Jadi kalau kondisi sepasang koin dilempar bersama, kemudian peluang dari setidaknya muncul head 1 kali itu adalah 3/4. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Peluang atau probabilitas. Jadi peluang itu adalah 1 derajat tingkat kepastian. Jadi kalau semakin besar peluangnya mendekati 1 berarti hampir bisa didapatkan. Jadi semakin besar peluangnya, kemungkinan untuk didapatkan makin besar juga. Jadi tingkat kepastian atau keyakinan dari suatu kejadian dan dinotasikan sebagai P. Oke, jika sebuah eksperimen menghasilkan sejumlah N luaran atau N ruang sampel yang mungkin dengan kesempatan muncul yang sama, dan N kecil ini dari N besar luaran tersebut merupakan event E atau kejadian E, maka peluang kejadian E itu bisa ditulis PE itu sama dengan N kecil dibagi dengan N besar, di mana N kecil adalah peluang kejadian E, N besar adalah peluang secara kemungkinan luaran keseluruhan. Ya, contohnya sebuah dadu dilempar, kemudian kondisinya adalah muncul bilangan genap, itu peluangnya 2 kali lebih besar dibandingkan dengan bilangan ganjil. Nah, jika E adalah suatu kejadian bahwa bilangan yang muncul kurang dari 4, berapa peluangnya? Jadi kita lihat ruang sampelnya ada kemungkinannya ya, kemungkinan dadu yang muncul ketika sebuah dadu dilempar itu ada 6, yaitu muncul angka 1, muncul angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalkan peluang ganjil itu adalah W, karena tadi peluang genap adalah 2 kali dari peluang ganjil, maka kita bisa katakan bahwa peluang genap itu sama dengan 2W. Nah, karena totalnya 1, total seluruh kejadian ya, maka ini kan berarti ini berarti W, ini 2W, ini 1 ya. Ini peluangnya 2W, ini 1W, dan ini 2W. Sehingga totalnya 1, 2, 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9. Nah, 9W sama dengan 1. Sehingga W itu sama dengan 1/9. Kemudian tadi kondisi E adalah yang muncul kurang dari 4. Yang muncul kurang dari 4 berarti yang memungkinkan adalah 1, 2, dan 3.
Perhatikan bahwa peluang 1 itu sama dengan E, atau sama dengan W atau 1/9. Peluang 2 adalah 2W atau sama dengan 2/9. Dan peluang 3 adalah 1/9. Sehingga total peluang kejadian E itu sama dengan 4/9. Oh, kalau ganjil itu peluang genap 2 kali, berarti ganjil 1. Bam. Nggak dicatat ya, dong. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian contoh yang berikutnya, diambil 5 kartu poker, tentukan terambil 2S dan 3 Jack. Dari total kartu poker itu ada 52 ya. Oke, kita lihat peluang terambil 2S dari 4S yang ada, itu berarti sama dengan 4 kombinasi 2 ya. Sehingga totalnya 6. Kemudian Oh, aku paham sih dikit. Ambil sini, level. Oke. Untuk peluang terambil 3 Jack dari 4. Dari 4 kartu Jack itu ada 4. Kemudian peluang kejadian terambil 2S dan 3 Jack ada. Berarti ada 6 kali 4. Ada 24. Oke. Kemudian peluang kejadian terambil 5 kartu dari keseluruhan kartu. Keseluruhan kartu ada 52 ya. 5 kartu yang 5 kartu ini adalah 2S dan 3 Jack. Sehingga kombinasi dari 52 dan 5 itu sama dengan ini ya, 2 juta sekian. Nah, jadi peluang kejadian terambil 2S dan 3 Jack, 24 dibagi dengan 2 juta sekian. Sehingga hasilnya 0,9. 0,9 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh yang berikutnya, jadi misalnya ada lulusan dari sebuah jurusan gitu ya. Nah, kemudian dia punya peluang untuk mendapatkan tawaran dari perusahaan A sebanyak 0,8, kemudian tawaran dari perusahaan B 0,06. Nah, kemudian peluang untuk mendapatkan tawaran dari kedua perusahaan ini ada 0,05. Jadi yang ditanya adalah berapa peluang paling tidak dia mendapatkan satu tawaran dari kedua perusahaan tersebut. Jadi ini peluang diterima di perusahaan A atau PA sama dengan 0,8, peluang diterima di perusahaan B
atau PB sama dengan 0,6. Kemudian peluang diterima keduanya adalah P, A, irisan dari B. Totalnya ada 0,5. Nah, berapa peluang diterima sekurang-kurangnya satu perusahaan? Nah, kalau sekurang-kurangnya satu perusahaan kan berarti gabungan ya, peluang A gabungan dari B. Oke, kita lihat. Nah, untuk kejadian yang tidak saling lepas, seperti contohnya pada ini ya, ini kenapa dikatakan tidak saling lepas karena ada irisan antara A dan B. Jadi peluang gabungannya adalah rumusnya ini. Jadi peluang A irisan gabungan B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang dengan peluang A irisan B. Tadi kondisi kita untuk A berapa? 0,8, 0,6. Berarti ini 0,8, peluang B 0,6, kemudian peluang A irisan B itu 0,5. Jadi yang ditanya berapa peluang A gabungan B. Oke. Nah, jadi dengan memasukkan nilainya masing-masing kita bisa dapatkan bahwa peluang dari A gabungan B itu sama dengan 0,9. Jadi peluang untuk salah seorang dari lulusan tersebut diterima atau dapat tawaran dari kedua perusahaan tersebut adalah dari salah satu dari kedua perusahaan tersebut adalah 0,9. Oke, kemudian untuk 3 kejadian sembarang, jadi dielaborasi ya, dijabarkan dari hampir sama dengan peluang 2 buah kejadian. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi peluang A tambah peluang B tambah peluang C, kemudian dikurang dengan A gabungan B, kurang A gabungan C, kurang dengan B gabungan C, kemudian ditambah dengan A gabungan B, A irisan B, irisan C. Nah, ini kalau misalnya kejadiannya saling lepas. Jadi anggota irisan A, irisan B, ini B, itu sama dengan null set, maka peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Oke, contohnya berapa peluang memperoleh jumlah 7 atau 11? Kalau misalnya sepasang dadu dilempar. Kita lihat sepasang dadu dilempar, maka ada total keseluruhan titik sampelnya ada 36. Kemudian kalau misalnya A kejadian muncul jumlah 7, berarti ada 6 titik sampel, yaitu 1, 6, kemudian 2, berapa lagi? 7, 25, 34, kemudian 43, kemudian 52, dan 61. Kemudian kejadian muncul 11, itu ada 2 titik sampel, yaitu 56 dan 65. Nah, kejadian A dan B ini saling lepas, karena dalam satu lemparan tidak ada yang muncul 7 dan 11 secara bersamaan, sehingga kita dapat peluang jumlah 7 atau 11 dalam sebuah pelemparan sepasang dadu itu sama dengan 1/6 tambah 1/18 sama dengan 2/9. Oke, kemudian ini kalau misalnya kejadiannya banyak ya, berarti peluang gabungannya total dari peluang masing-masing kejadian. Oke, aturan penjumlahan kalau misalnya A dan A komplement dari suatu kejadian dari 2 kejadian saling komplement, maka peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan 1. Ini contohnya, jika seorang mekanik dalam 1 hari kerja dapat menyelesaikan 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 mobil dengan peluang masing-masing, misalnya peluang untuk menyelesaikan 3 mobil 0,12, untuk menyelesaikan 4 mobil 0,19, kemudian begitu seterusnya sampai 8 mobil itu 0,07. Jadi berapa peluang dia menyelesaikan paling sedikit 5 mobil?
Berarti paling sedikit 5 mobil berarti 5, 6, 7, atau 8. Nah, ada 2 cara. Yang pertama, kita gunakan ini, gabungan. Gabungan berarti peluang 5, 6, dan 7, dan 8, ya tinggal dijumlahkan masing-masingnya. Sehingga dapat totalnya 1,69. Atau cara yang kedua, kita dengan menggunakan teorema komplement. Jadi, yang tidak mungkin itu kan adalah peluang 3 dan dia menyelesaikan 3 mobil dan 4 mobil. Peluang keseluruhan adalah 1. Jadi, menyelesaikan 3 atau 4 itu 0,31. Jadi, tinggal dikurang aja. 1 kurang 0,31 dapat 0,69. Hasilnya sama, baik dengan teori komplement ataupun dengan cara kita menghitung peluang satu-satu. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ibu mau nanya. Ya, silakan. Yang Gimana? di contoh 29 tadi. 29. Nih? Yang ini? Iya. Mm-mm. Itu yang 1/6 sama 1/18 itu dari mana ya, Bu? Oke, jadi 1/6, 1/18, jadi begini. Untuk ini kan PA ya. PA, keseluruhan titik sampel kan 36. Untuk A ini kejadian muncul jumlah 7, itu ada 6. Tahu nggak kira-kira 6-nya berapa aja? 16, itu kan jumlahnya 7 kan? Kemudian 52, 2 sama 43, 3. dan seterusnya sampai 61. Berarti 6 kan? Nah, 6/36 itu kan sama dengan 1/6 kan? Oke, sama juga dengan yang ini, yang 2 sampel. 2, yaitu 56 dan 65. 2/36 keseluruhan, berarti kan 1/18. Sehingga totalnya adalah 2/9. Bisa dipahami, Baiti? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, yang lain ada? Oke, kalau nggak ada, coba kerjakan ini ya, tugas. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang sudah dapat, silakan disampaikan. Ya, silakan Fauzi. Izin Bu, saya sudah mengerjakan nomor 3, apakah boleh ditampilkan? Boleh, silakan. Bentar ya, saya stop share screen dulu. Oke, silakan. Apakah sudah tampil, Bu? Sudah. Baik, Bu. Izin menjelaskan nomor 3. Pertanyaannya, berapakah peluang memperoleh jumlah 5 atau 10 jika sepasang dadu dilempar? Maka jawabannya, pertama-tama kita mencari notasi semesta dari 2 buah dadu. Karena satu dadu memiliki 6 sisi, maka 6/2, maka notasi semestanya memiliki jumlah 36. Kemudian kemungkinan untuk mendapatkan angka 5 didapatkan anggota 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Maka notasi A atau jumlah 5 sebesar 4. Kemudian untuk mendapatkan angka 10, anggotanya 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Maka notasi B atau notasi angka 10 sama dengan 3. Maka peluang A gabungan B sama dengan notasi A ditambah notasi B dibagi dengan notasi semesta, didapatkan 4 tambah 3 sama dengan 7/36. Begitu. Oke, betul. Yang lain paham, bisa diikuti? Atau ada pertanyaan atas jawaban Fauzi?
Bisa kira-kira yang lain? Jawabannya benar ya, 2/36. Jadi kita hitung dulu kemungkinan yang pertama tuh ada berapa kemungkinan, totalnya ada 4. Jadi kemudian untuk yang kedua totalnya ada 3, jadi 4/36 ditambah dengan 3/36 sama dengan 7/36. Oke, makasih Fauzi. Izin stop. Oke. 1, 2, ada yang sudah dapat jawabannya? Izin menjawab, Bu. Saya udah mendapatkan nomor 1, Bu. Oke, baik. Rifki nomor 1, Baiti nomor 2. Udah selesai. Tadi Baiti atau Wina? Enggak jadi, Bu. Saya baru nomor Wina. 1. Oke. Wina, selesai nomor 2? Wina baru nomor 1, Bu. Nomor 1 juga. 2-nya belum. Oke. Jadi silakan. Tadi siapa? Fikri, Rifki. Saya Bu ya. Ya. Ini sudah kelihatan Bang? Sudah. Tadi kan diketahui itu nilai PA-nya tuh sama dengan 0,3. Terus PB-nya itu 0,8, terus P irisan B-nya tuh PA irisan B itu 0,2. Terus yang ditanya tuh PA gabungan B. Jadi kan ada rumusnya tadi itu, Bu. PA gabungan B itu PA ditambah PB sama dengan dikurang PA irisan B. Jadi ya tinggal dimasukin aja, Bu. 0,3 tambah 0,8 dikurang 0,2. Jadi hasilnya 0,9. Oke, betul ya, 0,9. Yang lain bisa diikuti kan? Itu mudah ya. Jadi tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi PA tambah PB dikurang dengan PA irisan B. Kemudian masukkan satu-satu dan dapat nilainya, gabungannya adalah 0,9. Oke, nomor 2 ada yang sudah dapat? Saya dapatnya 0,9. Tapi nggak tahu ya itu caranya benar atau enggak. Nomor 2 kayaknya bukan 0,9 deh. Nomor 2 itu 0,45 dan 0,25. Walah, jauh banget ya, Bu. Coba dicek ulang lagi, mungkin ada yang terslip. Ada, maksudnya salah dikit. Oke, Indra silakan. Udah ketemu? Izin menjawab, Bu, buat nomor 2, Bu. Oke, silakan. Menjawab, Bu, karena PB berarti kan sama kita asumsikan menjadi P, yang dimana kalau P permutasi
gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan A dan B. Lalu kan itunya udah ada tuh Bu, apa gabungan A sama B yaitu 0,7 yang dimana PA dan PB saya asumsikan menjadi P aja. Lalu sama dengan P ditambah P dikurang P irisan AB yang dimana 0,2, lalu tinggal dimasukin aja 0,7 sama dengan 2P dikurang 0,2. Lalu dipindah ruas yang dimana 2P sama dengan 0,7 ditambah 0,2 yakni 0,9, lalu dibagi 0,9 dibagi 2 yaitu 0,45. Lalu untuk yang B-nya yang dimana B P permutasi B gabungan C yaitu 0,7 yang hasilnya yaitu permutasi B ditambah permutasi C. Karena permutasi B gabungan C udah ada yaitu 0,7, tinggal masukin angkanya aja. Permutasi B yaitu 0,45, permutasi C kan belum ada, langsung dipindah ruas. Permutasi C sama dengan 0,7 dikurang 0,45. Yaitu jawabannya 0,25, Bu. Oke, betul ya, jawaban Indra. Masih Indra. Jadi yang jawabannya berbeda mungkin silakan dicek di mana letak salahnya ya. Silakan dipelajari kembali. Ya, ada. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Oke, kalau tidak ada, kita masih ada waktu sekitar 1 jam lagi, tapi materinya sudah habis untuk materi 1. Jadi silakan kalian baca-baca ya, atau kerjakan latihan soal di buku, atau silakan diulang-ulang lagi materinya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif kalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.